Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Syaban dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak Angkatan 57, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Komisariat Sukabumi. Di video ini saya akan mempraktikkan beberapa cara untuk membuat tali temali atau simpul yang bisa digunakan untuk menghandling ternak, yakni ternak sapi. Baik, untuk sekarang ini saya akan coba mempraktikkan untuk ikatan yang pertama, yakni pengikatan pada ujung tali. Jadi yang namanya tali, termasuk tali tambang ini kan terbuat dari anyaman beberapa tali yang disatukan menjadi satu gitu ya. Dan kadang ketika kita memotongnya itu akan menjadi terbuka gitu anyamannya. Jadi nggak rapi atau bahkan kadang merusak gitu. Jadi talinya tidak kuat kembali. Maka ada yang namanya pengikatan pada ujung tali. Ini pengikatan pada ujung tali ini digunakan agar mencegah dari anyamannya ini agar terbuka dan menjadi rusak talinya gitu. Maka kita ikat ujung talinya menggunakan tali kecil. Jadi untuk melakukan pengikatan pada ujung tali ini kita butuhkan ini tali utamanya, misalnya yang saya gunakan adalah tali pramuka, tali tambang pramuka. Ini saya gunakan sebagai tali utamanya. Maka untuk pengikatan ujung talinya ini kita butuhkan sebuah tali kecil, tali yang lebih tipis seperti itu. Bisa kita gunakan misalnya tali kasur atau tali-tali lainnya. Namun untuk saat ini, untuk video praktek ini saya menggunakan yang lain ya. Saya menggunakan ini bekas headset yang udah nggak nyala lagi. Saya gunakan karena kebetulan di sini saya nggak ada tali lainnya ya, hanya ada ini, jadi saya gunakan aja ya. Mohon maaf kalau misalnya kurang maksimal, cuman ya inilah yang saya coba. Jadi pertama ini yang harus kita buat adalah kita eh, melakukan pengukuran kira-kira 2 cm pada tali utama yang akan kita ikat gitu. Ya kira-kira saja gitu. Nah, setelah kita lakukan pengukuran seperti ini, maka kita membuat pada tali kecil ini kita membuat lipatan gitu. Sekitar eh, disesuaikan dengan ukuran dari yang telah kita buat pada tali utama tadi. Nah, kita buat lipatan kira-kira seperti itu. Jadi, nah, setelah kita buat lipatannya, jadi kayak kayak gini nih. Jadi ngelipat gini ya tali yang kecilnya. Nah, kalau udah lipatan yang ujungnya ini kita putar nih. Jadi kita posisikan di bawah. Di atas ini kan di bawah. Kita putar jadi di atas. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi ini ada lipatannya yang tadi dan ini ada sisa talinya yang masih cukup panjang gitu. Nah, kalau udah ini lipatan yang telah kita buat pada tali kecil tadi kita sejajarkan dengan tali utama yang akan kita ikat. Nah, kita tempelkan seperti itu, kita sejajarkan dan kita tempelkan. Kalau sudah, ini kalau sudah akan menjadi seperti ini kira-kira ya. Dan sisa tali dari tali kecil ini yang saya menggunakan kabel headset ini kita akan melakukan pengikatan dengan cara memutar-mutar dari tali utama yang ada di sini gitu. Tapi sebelumnya kita harus pastikan bahwa di bagian atas dari lipatan tadi kita sisakan sedikit ujung dari tali kecilnya ini agar nantinya bisa kita gunakan untuk penarikan gitu, untuk proses pengikatannya gitu. Jadi untuk selanjutnya ini kita putar dulu ya. Ya, jadi sisa tali pendeknya ini kita putar-putar di tali utamanya sehingga dapat mengikat dengan kuat gitu tali utamanya ini. Nah, untuk pengikatannya ini, pemutarannya ini harus kita lakukan secara benar dan saling berhimpitan gitu, tidak saling menimpa karena kalau kita melakukannya tidak sesuai, tidak saling berhimpitan itu nanti akan berpengaruh pada kekuatan dari pengikatannya.
maka tidak akan menjadi begitu kuat. Jadi kita harus mengikatnya saling berhimpitan. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini nih. Jadi berhimpitan loh antara lingkaran satu ke lingkaran kedua, lingkaran bawah, dan seterusnya itu membuat lingkaran-lingkaran sampai nantinya ke bawah seperti itu. Nah, kalau sudah, nantinya akan ada sisa dari lipatan yang telah kita buat di awal. Ini tali yang ada sisa tali sisa dari yang lingkarnya ini kita masukkan ke dalam uh, ini kan karena saya menggunakan nasi jadi ada palanya ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam lipatan dari tali kecil yang kita telah buat di awal gitu, kita masukkan gitu kan bakal ada sisanya dari lipatan putaran-putaran itu yang tidak terputar. Jadi kita masukkan, kalau udah kita tarik tali yang udah kita sisakan di atas tadi dari tali yang kecilnya kita tarik sampai nanti yang lingkaran putarannya itu dia bakal naik gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau udah ini bakal jadi kuat udah. Ini akan menjadi kuat dan insya Allah bakal nahan ujung talinya sehingga tidak terjadi kerusakan gitu dari anyamannya sehingga tetap terjaga dan tidak menjadi rusak gitu. Untuk pengikatan ujung tali ini dapat kita lakukan di ujung tali yang satu dan ujung tali yang satunya lagi karena tali pasti ada dua ujung kan ya. Nah, ini sebaiknya pengikatan pada ujung tali ini kita lakukan pada kedua sisinya gitu agar tidak terjadi kerusakan dan jika sudah maka tali utama ini dapat kita gunakan untuk keperluan lainnya gitu. Kira-kira seperti itu untuk pengikatan pada ujung tali. Baik, untuk sekarang ini kita akan mencoba untuk membuat simpul leher atau yang biasa disebut juga dengan simpul bowline ya. Jadi yang harus kita siapkan tali, tali tambang. Untuk yang saya gunakan di video ini tali tambang sederhana sebenarnya, tali tambang yang biasa digunakan untuk pramuka ya. Tapi karena ini hanya praktik jadi tidak apa-apa gitu. Ya ini talinya. Jadi eh, prosesnya pertama ini kita pisahkan antara bagian tali yang memang panjang ini dan satu tali yang menjadi ujungnya gitu. Yang satu kita pegang dengan tangan kiri, yang panjangnya, yang satu yang ujung tali ini kita pegang dengan tangan kanan, misalnya seperti ini. Lalu bagian dari panjangnya ini kita taruhkan di pundak kita agar memudahkan kita ketika pengoperasian pengikatannya gitu. Untuk tali yang panjang ini misalnya saya taruh di pundak kiri saya, ya kira-kira seperti itu. Maka ujung tali yang pendeknya ini kita pegang menggunakan tangan yang bersebelahan dari pundak yang kita taruh tali ya. Maka saya memegangnya dengan tangan kanan dan untuk tali panjangnya saya taruhkan di pundak kiri saya. Nah, setelah seperti ini, kita dapat memulai pengoperasian pengikatannya atau pembuatan simpulnya. Jadi, untuk simpul baulan atau simpul leher ini, yang pertama kita buat terlebih dahulu lingkaran seakan-akan ini adalah lingkaran yang akan kita gunakan untuk pengikatan leher sapinya. Kira-kira seperti ini. Ya, jadi tali panjang ini yang bersinggungan dengan bahu kita pegang menggunakan tangan kiri nih. Dan ujung tali yang pendeknya kita pegang menggunakan tangan kanan. Lalu kita buat seakan-akan melingkar gitu. Jadi tangan kanan kita bertemu dengan tangan kiri kita. Kita tahan saja di sini. Lalu ya bisa dilihat nantinya akan membentuk sebuah bentuk seperti lingkaran ya, melingkar seperti ini. Nah, kalau sudah, maka ujung pertemuannya ini kita tandai dengan jari kita. Di sini saya menggunakan jari kiri saya bersinggungan dengan bahu kiri yang tadi. Nah, kalau sudah ditandai, maka ujung tali pendek ini boleh kita lepas terlebih dahulu. Nah, yang penting udah tandai nih. Nah, ini ujungnya, ini yang tadi udah kita tandain. Nah, di tempat yang kita sudah tandai tadi menggunakan tangan kiri, kita membuat cincin atau lingkaran yang kecil yang akan kita gunakan untuk
proses pembuatan simpulnya. Jadi kita dapat membuatnya dengan cara kira-kira seperti ini. Kita pegang menggunakan tangan kanan kita di jarak uh, dikira-kira saja. Lalu kita dorong dan kita tempatkan tangan jari kanan kita di dekatkan dengan jari kiri kita seperti itu. Jadi seperti ini nanti dia akan membentuk cincin sendiri gitu. Kalau sudah berdekatan, dah kita taruh dan kita pegang ujungnya. Nah, nah ini kalau dirapin kira-kira seperti ini. Nah ini nantinya akan membentuk cincin kecil seperti ini. Nah yang harus kita perhatikan adalah bagian dari ujung tali yang pendek ini harus ada di posisi di atas. Jadi dari titik pertemuannya ini, ujung tali yang pendek ini, bagian ujung dari tali yang pendek ini harus berdekatan dengan muka kita gitu. Yang posisinya ada di atas, jadi dekat dengan muka kita. Ya kira-kira seperti itulah ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah gitu, kalau sudah ini cincinnya kita perlihatkan seperti ini ya. Ya saya lihatkan seperti ini. Kalau sudah, maka kita posisikan ke depan. Set gitu ya. Yang tadinya gini, masih berdiri, kita posisikan tiduran gitu ke depan, set. Nah, seperti ring basket jadinya ya. Nah, kalau udah ujung tali yang pendeknya ini yang telah kita sisain tadi, ini kita langsung aplikasikan kepada leher sapinya gitu. Jadi posisinya kita harus berada di sebelah dari sapinya. Nah, karena ini tali yang panjang ini saya taruh di pundak kiri, maka kita harus menganggap atau mengasumsikannya seakan-akan sapi yang akan kita ikat ini kita buat simpulnya di lehernya ini ada di sebelah kanan kita gitu. Jadi seperti itu ya. Kita seakan-akan melingkari nih leher sapi. Set, kita bawahnya sampai muter lagi. Dah, dah. Nah, kalau udah gitu, kita masukkan ujung tali yang tadi ke dalam cincin yang telah kita buat dari bawah. Ya, ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah dimasukkan, kita putar lagi ke bawah lagi dari luar. Nah, jadi kira-kira posisinya seperti ini ya. Nah, gini. Jadi yang tadinya baru masuk lewat bawah kan, kita putar ke bawah, set, lewat luar. Nah, seperti itu ya. Kalau udah, ujung tali yang kita udah kebawahin tadi, kita ikat, kita silangkan dengan tali yang panjang yang ada di pundak kita ini. Jadi, ini kan tadi udah dikebawahin nih. Nah, ujung talinya ini kita ikat, kita silangkan gitu dengan tali yang panjang yang ada di bahu. Nah, kira-kira seperti ini. Berantakan Pak Ustaz. Ya, ya kira-kira seperti ini. Kita putar, kita silangkan. Kalau sudah, ini kalau sudah disilangkan seperti ini, kita masukkan kembali ke cincin yang tadi telah kita buat. Nah, kalau sudah, kita satukan ini ujungnya ini dengan tali yang panjang yang telah di pundak tadi ya. Nah, kita pegang bersama, set. Kalau sudah baru kita tarik. Kita tarik aja nih tali yang panjang ini, yang nyambung ke pundak ini kita tarik saja. Set. Dah. Nah, kalau udah nantinya akan terikat dengan kuat. Nah, ini jadi simpulnya seperti ini. Jadi ini bagian simpulnya yang kita buat tadi. Ini ujung pendek yang tadi, ini panjangnya yang nyambung ke yang kita taruh di pundak. Dan ini simpul leher. Dan ini lingkaran yang nantinya akan mengikat di leher dari sapi tersebut gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita coba tarik-tarik. Kuat, nggak kebuka gitu lingkarannya. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk membukanya cukup mudah, kita hanya perlu untuk mendorong. Jadi bagian tali pendek yang ujung tali pendek yang
tadi kita buat ini, kita dorong aja, set, sampai dia keluar gitu dari simpulnya, set, dan dorong, set, dah. Kalau udah kedorong nantinya akan dengan mudah terbuka. Kita tinggal tarik aja, udah, ini udah kebuka lagi. Nah, kira-kira seperti itu untuk simpul tali leher atau simpul baut lainnya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke ikatan berikutnya atau simpul berikutnya. Ya baik, untuk simpul atau ikatan yang berikutnya adalah simpul pangkal yang biasa kita aplikasikan di patok maupun pohon. Namun untuk video ini saya hanya akan memperhatikannya simpul pangkal yang kita aplikasikan pada patok gitu ya. Ya jadi sama seperti sebelumnya, alat yang kita gunakan adalah tali tambannya. Dan untuk untuk posisinya itu kita samakan seperti yang sebelumnya. Jadi tali panjangnya kita taruh di pundak, yang satu taruh di pundak ya pundak kiri ini kalau saya, dan satunya lagi ujungnya kita pegang menggunakan tangan kanan. Lalu untuk proses berikutnya adalah kita harus membuat cincin. Jadi hampir sama seperti yang sebelumnya ya, cara membuat cincinnya sama saja gitu. Jadi kita buat cincin dengan cara membuat jarak antara pegangan yang kita pegang kanan kiri dan kanan, lalu kita satukan seperti ini. Nah, nantinya akan membuat cincin, akan membuat cincin seperti ini. Dan pastikan ya seperti yang sebelumnya juga bahwa ujung tali yang pendeknya ini, bagiannya ini harus ada di atas. Nah, ini kan yang pendek, ini di atas nih posisinya, jadi dekat dengan muka kita. Itu dekat dengan muka kita ya. Jadi tali yang ujung pendeknya ini. Nah, ini udah jadi satu cincin. Nah, untuk simpul pangkal patok ini kita membuat ikatan atau simpul ini di luar karena patok itu kan bisa kita aplikasikan secara langsung yang tidak secara langsung. Jadi kita bisa buat ikatannya terlebih dahulu di luar gitu yang nggak langsung di patoknya. Baru nanti kita masukkan ke patoknya. Tapi untuk simpul pohon itu sebenarnya harus kita aplikasikan langsung di pohonnya karena pohon kan nggak ada ujung yang bisa kita akses gitu ya karena terlalu tinggi dan seperti itulah pokoknya kalau patok kan bagian atasnya bisa kita aplikasikan dan langsung kita masukkan gitu hasil ikatannya. Jadi kita untuk simpul patok ini pembuatan pengikatan ini bisa di luar. Nah, jadi kita lanjut lagi tadi setelah membuat satu cincin seperti ini, kita buat lagi cincin yang sama di sebelahnya. Jadi ini bagian yang pendeknya ini kita buat cincin lagi dengan cara sama aja kayak yang sebelumnya ya. Kita buat cincin di sebelahnya seperti itu. Jadi ada dua cincin, ada cincin satu dan cincin dua. Yang satu berdekatan dengan uh, tali panjang yang di bawah dan satu lagi berdekatan dengan ujung tali yang pendek ini. Nah, kalau udah cincin yang berdekatan dengan ujung tali yang pendek ini kita posisikan di belakang. Kalau di belakang saya ya berarti di depan Anda yang menontonnya. Kira-kira seperti itu, ngerti nggak? Jadi ini yang berdekatan dengan tali pendek ini kita posisikan di belakang gitu ya. Di belakang saya berarti seperti ini kira-kira. Berarti kalau dengan Anda sebagai penonton ini ada di dekat Anda nih. Ya, cuman kalau di saya ini ada di belakang karena yang dekat dengan saya ini adalah cincin yang menyambung dengan bahu kiri saya gitu. Jadi cincin yang menyambung dengan tali pendek ujungnya ini kita taruh di belakang. Seperti ini menjadi satu kesatuan cincin gitu. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah ini kita tahan nih. Nah, ini tinggal kita masukkan nantinya ke dalam patok yang akan kita gunakan. Karena saya di kamar membuat videonya jadi tidak ada patok ya. Saya asumsikan dengan alat lainnya. Sebenarnya ini ada botol hand sanitizer, anggap saja patok. Jadi uh, uh, setelah cincin yang tadi udah kita satukan, kita masukkan ke dalam patoknya gitu. Ya, langsung aja kita masukkan seperti ini. Nah, kalau udah di patoknya,
langsung kita tarik gitu. Ini antara yang ujung pendeknya sama yang panjangnya kita tarik aja gitu. Nah, gitu. Udah. Kalau udah, ini akan terikat dengan kencang gitu. Kalau udah kencang, ya sebagai maka sudah simpulnya sudah jadi. Ini sudah mengikat pada patok yang akan kita gunakan gitu. Jadi talinya ini yang satu kita aplikasikan pada sapinya, misalnya tadi kita pakai simpul bowline yang mengikat pada tali leher, dan di ujung satunya lagi kita aplikasikan pada simpul pangkal atau patok atau pohon yang kita gunakan untuk menahan gerakan sapinya gitu, biar dia tidak bisa menjauh atau seperti apa gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi, jadi ikatan simpulnya ini kira-kira seperti ini tampilannya ya. Nah, jadi seperti menyilang gitu ya. Nah, ini ujung tali pendeknya ini untuk memperkuat kembali, bisa juga kita ikatkan kembali nih. Seperti kita mengikat biasa aja ya, menyilang seperti itu. Nah, ini untuk memperkuat aja gitu, biar jaga-jaga biar makin kuat lagi. Nah, ini kita tes. Kita coba ya, ini misalnya patoknya, dan ini yang menyambung dengan sapinya nih, berarti yang panjang ini ya. Misalnya saya tarik-tarik nih, set 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 set. Nah, tetap aman loh. Talinya nggak kebuka, simpul yang udah kita buatnya nggak kebuka, tetap tertahan pada patoknya, tetap terikat pada patoknya walaupun sudah ditarik-tarik loh. Walaupun sudah ditarik dengan cukup kuat pun tetap tertahan ya, kira-kira seperti itulah. Nah, untuk membukanya ya kita tinggal lepaskan saja seperti biasa. Nah, udah kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk simpul pangkal pada patok. Untuk simpul pangkal pada pohon, pengikatannya itu harus secara langsung gitu ya, pada pohonnya. Jadi nggak bisa kita membuat cincinnya di luar gitu. Jadi harus diaplikasikan langsung pada patoknya. Karena ini rada sulit ya, saya nggak ada patok yang cukup mumpuni, hanya menggunakan itu, jadi sulit juga untuk mempraktikannya. Jadi saya hanya mempraktikkan untuk simpul pangkal pada patok yang diaplikasikan secara terlepas gitu dari patoknya. Jadi kita buat dulu di luar gitu cincinnya yang tadi. Ya kira-kira seperti itu untuk simpul pangkal pada patok. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya. Hingga saat ini, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Apakah penjelasannya masih kurang jelas, terlalu bertele-tele, ataupun yang lain sebagainya, saya mohon maaf. Karena saya pun memang masih belajar juga ya. Ya semoga dengan dibuatnya video ini dapat membantu memberikan info kepada teman-teman dan dapat bermanfaat lah untuk bisa diaplikasikan juga mungkin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.